Kemudian yang menjadi pokok bahasan kita hari ini adalah yang bagian pertama, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua Amerika. Itulah yang menjadi materi kita untuk hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pokok bahasan kita, baiklah Ibu jelaskan dulu apa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi letak dan luas benua Asia dan benua Amerika secara tepat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang masuk kita ke dalam materi kita, yaitu mengenai letak dan luas benua Asia dan benua Amerika. Jadi sebelum kita masuk ke topik tersebut, ibu jelaskan dulu apa itu benua. Karena benua itu, istilah benua itu sudah sering kali kita dengar dan bukan lagi menjadi istilah yang asing buat kita. Jadi apa yang dimaksud dengan benua itu? Bahwa benua adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Sekarang perhatikan dulu peta yang ada di depan kamu tersebut. Bahwa pada awalnya ataupun pada mulanya permukaan bumi ini hanya terdiri atas satu benua, yaitu yang dikatakan sebagai benua Pangea. Kemudian benua Pangea tersebut mengalami perpecahan menjadi dua benua, yaitu benua Gondwana dan benua Eurasia. Kemudian kedua benua tersebut juga masih mengalami perpecahan, sehingga terbentuklah benua seperti sekarang ini. Ada itu benua Amerika. Ingat bahwa benua Amerika itu dapat juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Amerika Utara, yang kedua ada Amerika Selatan. Kemudian ada benua Eropa, kemudian ada benua Afrika, ada benua Asia, ada benua Australia, dan ada benua Antartika. Sekarang perhatikan dulu keenam benua yang ada di permukaan bumi. Yang pertama adalah benua Asia yang memiliki luas 44.391.000 km persegi. Yang kedua, benua Amerika yang memiliki luas 42.188.568 km persegi. Yang ketiga, benua Afrika dengan luas 30.295.000 km persegi. Kemudian ada benua Eropa dengan luas 10.355.000 km persegi. Kemudian ada benua Australia dengan luas 7.682.300 km persegi. Kemudian ada benua Antartika dengan luas 13.200.000 km persegi. Benua ini sampai sekarang belum dihuni oleh penduduk karena benua Antartika itu masih ditutupi oleh salju abadi. Kita lanjutkan, kita masuk poin yang pertama, yaitu benua Asia. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa benua Asia itu memiliki luas 44.391.000 km persegi. Benua inilah merupakan benua yang terluas di dunia. Jadi sekarang masuk kita ke letak benua tersebut. Bahwa berdasarkan letak astronomisnya, benua tersebut berada pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan
26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Letak geografisnya. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah timur dengan Selat Bering dan Selat Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Merah, dan Laut Tengah. Kemudian yang kedua, benua Amerika. Letak astronomis benua ini yaitu pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat. Kemudian letak geografisnya. Sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Laut Kutub Selatan. Oke anak-anak ibu semuanya, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu karakteristik benua Amerika. Iklim terdiri dari iklim kutub, iklim darat, iklim subtropis, tropis basah, dan iklim laut. Kemudian flora, ada tundra, ada konifer, ada padang rumput, ada hutan musim, ada stepa ataupun hutan hujan tropis terlebat, dan ada juga sabana. Kemudian fauna, ada kerbau, ada bison, ada penguin, ada ular, ada buaya, kura-kura, banteng, tapir, rusa kutub, anjing laut, dan berang-berang. Kemudian bahwa benua Amerika ini merupakan benua terluas kedua di dunia setelah benua Asia. Kemudian benua Amerika ini juga dijuluki sebagai benua merah karena penduduk aslinya suku Indian selalu melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Selain itu, benua ini juga dijuluki sebagai benua imigran karena mayoritas penduduknya pendatang yang berasal dari Eropa dan Afrika. Pada umumnya ini memiliki kulit hitam. Kemudian kita lanjutkan bahwa benua Amerika ini terbagi atas 3 kawasan. Yang pertama, Amerika Utara, yaitu wilayah Amerika yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, memiliki hubungan sejarah budaya dengan Inggris. Yang kedua, Amerika Tengah, termasuk Kepulauan Karibia. Yang ketiga, Amerika Selatan, ataupun sering juga dikatakan sebagai Amerika Latin, yaitu wilayah Amerika yang menggunakan bahasa Spanyol dan Portugal sebagai bahasa utama, memiliki hubungan sejarah, etnis, bahasa, dan budaya dengan Spanyol dan Portugal. Inilah yang menjadi materi kita untuk hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, boleh ditanyakan kepada ibu melalui WA group ataupun chat pribadi. Kemudian, sebagai bahan penilaian untuk hari ini, silakan dikerjakan latihan soal berikut. Kamu kerjakan di buku latihan. Kemudian hasil kerjanya nantinya difotokan dan kirim ke WA pribadi ibu. Selamat bekerja.